Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulana salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini negeri kita berhadapan dengan wabah virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Wabah yang bermula dari kota Wuhan di Cina sana ini meluas ke seluruh dunia, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyebaran virus corona sebagai pandemi global. Selanjutnya pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai bencana nasional. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap bijaksana kita dalam menghadapi cobaan ini, menghadapi wabah penyakit virus corona atau COVID-19 ini? Pertama, tentu kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan dan kealpaan kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Sunnah Abu Dawud juz 2 halaman 85. Di sana menyebutkan, man lazimul istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqatu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi dari berbagai kesulitan dan akan memberikannya kebahagiaan dari segala kesedihan, dan Allah akan memberinya rezeki tanpa perkiraannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah. Tentu betapa pentingnya istighfar, hingga Nabi Muhammad yang diberi jaminan surga oleh Allah SWT pun dalam sehari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Karena itu sikap bijaksana dalam menghadapi pandemi virus corona adalah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah kunci dari segala permasalahan. Harapannya istighfar kita terima Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkannya
dengan menghilangkan virus corona dari bumi Indonesia tercinta ini, sehingga kita di dalam memasuki bulan suci Ramadan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa melaksanakan dengan baik dan sempurna seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun yang kedua, kita diminta untuk tidak panik. Kita harus tenang dan selalu meningkatkan kesabaran kita. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina bahwa al-wahmun nisfud da'i wal mi'ananun nisfud dawa was sabri bidayatus safa. Artinya adalah kepanikan adalah separuh daripada penyakit, ketenangan adalah separuh daripada obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, para saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, menghadapi COVID-19 ini kita tidak boleh panik. Karena kepanikan dan ketakutan yang berlebihan ini merupakan gangguan kejiwaan yang dapat berdampak langsung pada munculnya penyakit fisik seperti stres, serangan jantung, hipertensi, tipes, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketenangan merupakan separuh daripada pengobatan. Seseorang yang mempunyai ketenangan, terutama ketenangan hati, ini tidak mudah terjangkit daripada penyakit jasmani maupun rohani. Karena ketenangan merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri, sehingga tubuh memiliki daya tahan yang kuat dari berbagai penyakit. Ketenangan ini menjadi separuh obat dari berbagai penyakit, termasuk virus yang sedang mewabah di negeri kita ini. Selanjutnya, kita tetap sabar. Sabar merupakan permulaan daripada kesembuhan. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari sifat-sifat kita yang suka mengeluh, dan menahan anggota badan dari hal-hal yang berlebihan. Dengan kesabaran menghadapi aturan atau yang kita kenal dengan protokoler kesehatan, tentunya kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama selamat dan terhindar dari virus corona ini. Amin. Adapun yang ketiga adalah dalam menyikapi terjadinya musibah virus corona ini, kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadisnya bahwa Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Inna izaman jazaa'im ma'an izaman bala, wa inna Allah idza ahabba qauman talahum faman radiya falahu rada, wa man sakhita falahu sahah." Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah mengujinya. Siapa yang ridha, ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membencinya, ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi COVID-19 ini, sikap ridha kita tentu kita praktekkan dengan sesuatu yang positif, dengan ikhtiar maksimal, sehingga kita selalu saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling memotivasi terhadap sesama, menjauhi pikiran negatif yang justru menambah runyam keadaan. Juga perilaku negatif seperti ujaran kebencian, cacian, hinaan, dan sikap tidak terima terhadap kondisi yang ada. Dengan ridha Allah, kita akan mendapatkan lindungan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin.
Adapun yang keempat, dampak virus corona ini sangat terasa bagi masyarakat, terutama rakyat miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan harian. Karena itu, sebagai sesama saudara, kita harus saling membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kaya membantu yang miskin menjaga yang kaya, sehingga keduanya saling membantu. Imam Muslim dalam kitab Sahih Al-Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabiullah Muhammad SAW dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min karabatid dunya nafasallahu anhum kurbatan min karabin yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satarahul muslimah satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kanu abdu fi aunil akhi. Artinya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jika kita mampu untuk memberikan bantuan berupa harta benda, kita sisihkan sebagian harta benda untuk mereka yang membutuhkan, mulai dari keluarga, saudara, tetangga kita. Karena itu, mari kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, membantu saudara dalam keadaan membutuhkan dan kesulitan itu lebih baik daripada membantu saudara dalam keadaan lapang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghentikan wabah virus COVID-19 ini? Sebagai manusia biasa, kita harus introspeksi diri dan kita selalu mengevaluasi diri untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan meningkatkan ketakwaan kita. Karena bencana wabah corona COVID-19 ini adalah peringatan Allah bagi kita semuanya. Peringatan betapa lemahnya manusia, peringatan untuk meningkatkan ketakwaan, peringatan untuk meningkatkan dosa, dan peringatan agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Jika sekiranya kita beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Karena itu, mari kita introspeksi diri kita untuk meningkatkan